Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurang kenceng nggak semangat ah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat berkah barokah rezeki melimpah yang ada di mobil sini. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini ketemu arek Surabaya. Wah ayo tenan rek iki emang Surabaya. Iki lagi PKL ya? Iya benar. Nah, ini kuliahnya di Surabaya, PKL nang Jakarta. Nah, ini nama kampusnya apa Mbak? Aku kuliah di Institut Teknologi 10 November atau Wish. biasa disebut ITN. Mantul. Nah, ini dengan bahasa apa namanya? Aku namanya Alia. Alia. Kalau Iya. Alia itu kalau di madrasah tuh SMP ya? SMA Pak? Oh SMA. Kalau Alia itu SMA. Iya. Bener. Tapi ini banyak cantik. Waduh. Namanya Alia. Alhamdulillah. Pakai hijab. Kuliah di apa tadi? ITS. ITS. Kepanjangannya apa itu? Institut Teknologi 10 November Surabaya. Wih, Pak. mantul. Ini ngambil jurusan apa? Kebetulan aku ambilnya sistem perkapalan. Wih, keren banget nih cewek, jarang-jarang lo ngambil teknik perkapalan nih. Berarti ini di PKL-nya di galangan kapal ya? Iya, di KTU Bapak kalau pernah dengar. Ya berarti kalau di galangan kapal itu kan satu maintenance-nya harus dipelajarin. Iya. Bener nggak Bener, maintenance-nya? Pak. Terus cara pembuatan kapalnya. Iya. Nah, membuatkan kapalnya kan pasti kan namanya galangan kan ada maintenance-nya, ada mungkin kalau buat apa ya, buat bikin kapalnya kan pasti ada sendiri, nggak mungkin Iya, di situlah. Kalau di situ mungkin maintenance-nya perbaikan, namanya kapal itu kan harus sering-sering di maintenance biar Iya, nanti benar. nggak ada kendala waktu di tengah laut. Iya, benar Pak. Kalau maintenance-nya nggak bagus nanti di tengah laut ada kendala gimana? Benar, kata ibu juga. ya kata ibu Susi dong, tenggelamkan. Iya bisa tenggelam itu Pak kapal. Iya makanya kalau bocor lambungnya gimana? Iya benar. Ini aja udah kayak masuk kapal nih. Iya, Kita kan masuk betul. underpass. Nah ini udah terang lagi nih. Keren banget ya, jarang-jarang loh cewek ngambil bagian perkapalan loh. Iya. Nanti itu berarti titelnya atau gelarnya insinyur ya? Teknik Pak kalau sekarang. Oh teknik Titelnya industri apa teknik mesin? tulisannya sarjana teknik aja. Oh nggak ada Penjelasannya kayak ini nggak ada teknik apa. spesifikasi mesin Iya, atau apa gitu. Iya, cuman sarjana teknik gitu aja. Tapi nggak masalah, masalah gelarnya itu namanya sarjana teknik itu nanti bisa kemana aja? Iya. Bisa kemana aja? PLN bisa, mau ke Telkom bisa, Bener. ke industri otomotif bisa, ya kan? Iya, Pak. Ke galangan kapal bisa, ke nanti istilahnya mau ke PT Pindad bisa, yang produksi alat-alat berat, Iya. alat-alat perang. Nah, itu ada di Bandung pusatnya. Nah ini keren banget. Ini PKL-nya udah berapa lama nih Mbak? Saya genap hari ini 1 bulan Pak. 1 bulan? Iya benar. Wih, itu melajarin apa aja di galangan kapal sana? Banyak sih Pak. Kebetulan kan aku jurusannya tuh sistem perkapalan ya, bukan teknik perkapalan. Jadi aku lebih spesifiknya tuh lebih belajar mesin-mesin kapalnya gitu. Oh, sih, mesin-mesin Pak. kapal. Iya, tentang mesin-mesinnya, tentang sistemnya lah. Dari sistem perpipaannya, kelistrikannya, terus permesinannya gitu. Tapi Yap. saya juga belajar kayak cara konstruksi kapalnya Pak, tapi nggak terlalu spesifik, cuman kayak tahu garis besarnya aja gitu. Ya minimal kalau seandainya teknik udah melajarin tentang mesin, tentang komponen-komponen mesin yang bisa menggerakin mesin itu bisa jalan di tengah laut, itu kan harus sedikit banyaknya kan harus ngerti atau harus paham sedikitnya itu kan tentang apa ya, komponen kapalnya. Iya. Ya kan, komponennya apa, bentuk kapalnya gimana, konstruksinya gimana. Bener nggak? Bener Kayak yang bener aja sih ngomong Mbak. bener Pak, bener. Iya padahal saya tuh nggak pernah kuliah loh Mbak. Oh iya Pak. Saya nggak pernah makan bangku kuliah. Orang saya aja, saya sekolah TK itu DO Mbak. Oh. saking disayangi guru jadi nggak langsung lulus jadi 0 besar. Oh. Ya minimal kalau diajak ngomong nggak malu-maluin Mbak. Iya nggak apa-apa Itu Pak. aja. Jadi pokoknya dia tahu banyak banget tentang kapal-kapal ini. Ya, nggak tahu banyak banget lah, minimal
selama kita hidup itu memang harus belajar dan belajar, ya kan? Iya, Karena benar. pengalaman itu kan guru yang nggak ternilai lah harganya lah. Iya Pak, benar. Pengalaman itu guru yang paling berharga, Benar. ya kan? Daripada kita teori nggak langsung terjun ke lapangan, nggak langsung praktek, eksekusinya gimana ya nanti nggak bisa. Dia bisa nanti ngomongnya cuma teori-teori doang, Benar. ya kan? Pelaksanaannya TKP di lapangan, praktek kerja nyatanya itu nanti nggak bisa. Iya. Kalau nggak langsung terjun langsung ke kapalnya, mempelajarin, lihat langsung, nanti kan kita nggak tahu. Iya. Ya Mbak, keren banget ya. Karena kan struktur kapal kan banyak, Iya. dari mesin nanti ke langsung ke baling-baling Iya. itu kan istilahnya kan harus barengan kapal. Nah baling-baling itu kan bisa maju bisa mundur. Iya. Nah itu harus tahu juga. Iya. Nah kenapa kapal itu per berapa tahun per berapa itu harus ke darat, harus dibersihkan kayak nempel-nempel di lambung Iya. kapal itu. Nah itu sebenarnya bahaya juga dan itu juga mengganggu pergerakan kapal. Iya, benar, Keduanya itu yang mengakibatkan borosnya BBM kapal. Iya, Ya kan? akhirnya Karena bebannya itu- lebih Bebannya banyak lebih juga. berat, kerja mesin itu lebih berat, Iya. jadi makan BBM-nya lebih boros. Karena itu bisa nempel di baling-baling loh itu. Iya, itu bisa mengganggu. Mengganggu itu kalau nempel itu bukan nempel di lambung pesawat aja, lambung kapal aja. Iya. Di baling-baling juga itu kadang-kadang bisa nempel itu di ikan paus, ya, ikan paus, ikan hiu. Itu kalau nggak dibersihin itu lama-lama mati loh. Itu termasuk parasit. Iya. Parasit, dan itu nempelnya bukan di ikan aja, itu nempelnya di di lambung kapal karena berkembang biak. Iya, dia benar, berkembang Pak. biak. Nah itu kalau udah nggak dibersihin lambung kapalnya, baling-balingnya itu akan mengganggu sistem kerja mesin. Iya. Nanti kalau itu tambah berat, tambah rusak mesin dong. Benar. Nah makanya gunanya harus kalau kapal itu harus di maintenance. Iya. Betul. Itu Nah, namanya dock. biaya maintenance itu mahal. Biasanya kalau udah Benar. dibersihin, itu nanya dicat ulang. Benar. Dicat ulang itu Benar. gunanya buat bersihin lambung kapal lagi, biar kelihatan baru lagi, menghilangkan istilahnya menjaga biar jangan karatan. Iya. Betul benar. nggak? Betul, Karena Pak. kan itu walaupun besi tahan karat, kalau namanya kita direndam di air laut bertahun-tahun pasti akan kena karatan juga. Kenapa harus dibersihin? Karena harus dicat dulu. Dan itu biaya maintenance-nya itu bukan yang sedikit. Itu pasti Iya. mahal maintenance-nya, biayanya. Benar. Betul nggak Mbak? Benar Pak, benar. Udah kayak ini aja saya dosen. Nggak apa-apa Pak. Kita bisa belajar tuh dari mana aja Pak. Iya benar. Ayo Mbak. Bapak ya benar kok. Benar ya? Ya udah, daripada saya ngomong terus, sekarang Mbak ngomong selama PKL di sana, Mbak udah dapat ilmu aja, udah dapat pengalaman aja, monggo. Nanti Boleh. mungkin video ini kan bisa di-share di teman-teman Mbak Alia. Oh, iya. Yang nanti yang masih junior ini loh, saya iya. sebagai kakak kelas yang udah senior ini selama PKL saya melajari ini kamu tuh benar-benar namanya kamu kuliah satu, jangan bikin malu keluarga. Kalau kuliah yang benar-benar kuliah, ya kan? Karena apa? Harapan orang tua tuh kepada anak, benar Iya, nggak? benar. Kalau seandainya kuliahnya nggak benar, main-main, orang tua kecewa. Udah ngeluarin uang banyak, tapi anaknya nggak sepenuh hati kuliahnya. Nah ini saya boleh nanya nggak? Boleh Pak. Kuliah ini ngambil jurusan teknik kapal ini atas kemauan sendiri atau orang tua? Atas kemauan sendiri, tapi Nah. atas tujuan orang tua. Tuh, nah kalau istilahnya kalau kemauan sendiri itu nanti kuliahnya bener-bener karena kemauan. Intinya Iya, gini, benar. kuliah apapun, kerja apapun, intinya dijalani, disyukuri, dinikmatin. Kalau kita mencintai pekerjaan itu, insya Allah kita kerjanya kita ikhlas, ya kan, sesiapa Iya, apapun, nanti hasilnya bagus. Iya. Karena kita ikhlas ngerjainnya, karena kita cinta. Coba kalau kuliah itu atas paksaan orang tua, bener anak bener tetap kuliah, tapi cuma nyenangin orang tua, tapi kuliahnya nanti nggak bener. Iya. Bener nggak? Bener. Nah ini ya kembali ke tadi lagi, udah melajarin apa aja Oh, iya. selama Boleh. PKL di Tanjung Priok di galangan kapal. Iya. Monggo. Oke,
Jadi aku kebetulan kan PKL tuh selama sebulan. Nah terus aku selama sebulan ini aku udah lumayan dapat banyak banget ya. Di kampus tuh aku belum dapetin gitu, karena di kampus nih mungkin lebih ke teori ya, tapi kalau setelah di lapangan itu ternyata banyak hal-hal yang berbeda gitu. Jadi aku selama PKL ini aku tuh dapat pelajarin kalau ternyata tuh cara membuat kapal itu stepnya tuh banyak gitu. Pertama dari plat ini dibentuk dulu, terus setelah dibentuk nanti dipotong, terus ternyata itu setelah setiap pemasangan plat itu tuh ada pengecekan dulu dari surveyornya gitu, bisa ya, dari BKI atau RINA atau surveyor yang lain gitu. Karena kalau pengelasan sorry Mbak saya potong. Oh, kalau boleh, Pak. Kalau seandainya kalau ada lambung kapal yang robek atau memang harus diganti, dan itu pengelasannya benar-benar antara besi dan plat itu benar-benar nyatu. Kenapa? Iya, Dan itu benar-benar safety, benar-benar itu harus dicek, check and recheck sama yang benar-benar udah ahli di bidang pengelasan atau di bidang struktur kapal atau komponen kapal itu. Benar nggak Mbak? Ya Mbak, monggo. Benar, karena kalau semisal ada retak sedikit aja, sedangkan kapal ini kan berjalannya lama ya Pak, maksudnya bertahun-tahun di dalam laut. Nah takutnya tuh ada yang ketidaksempurnaan sedikit itu bisa membuat akhirnya tuh ada terjadi kebocoran. Cara pengelasannya ya? Iya benar. Cara pengelasannya, cara penyambungan platnya, karena platnya itu pasti tebel banget, plat baja itu. Plat baja itu tebelnya mungkin bisa sekitar berapa ya? Sekitar 2 cm kali ya, plat bajanya itu, karena tebel, benar-benar tebel itu. Dan itu muatannya itu kalau seandainya kapal-kapal kargo, wah itu berapa ratus kontainer. Ya kan, ratusan kontainer yang dibawa itu ngapung di laut, itu ketebalannya memang memang sudah diuji. Makanya kalau kita bikin kapal itu memang insinyur yang udah nggak diragukan lagi lah ininya, keahliannya. Nah ini salah satunya mungkin nanti bisa kuliah lagi mendalamin pembuatan kapal lagi Mbak, kalau nanti bisa kuliah lagi, benar nggak Mbak? Benar Pak. Ada juga nanti ada kayak semacam istilahnya bukan kuliah sih, lebih ke kayak belajar lagi gitu tentang pengelasannya gitu Pak. Gitu ya? Itu juga ada. Ya nanti pasti ada lah. Ada kayak buat dapat sertifikat pengelasan gitu. Jadi sebelum ngelas kapal tuh dia udah ada sertifikat ya. Jadi udah ahli lah istilahnya gitu. Betul. Nah ini ngomong-ngomong tentang sertifikat, kita boleh melenceng dikit lah. Boleh. Kenapa di Indonesia ini ya disayangkan ya, misalnya ya tukang las, tukang batu, tukang kayu, istilahnya kerja buruh kasar lah. Iya. Kenapa nggak beda dengan di luar negeri? Misalnya kalau di luar negeri, misalnya tukang batu atau tukang kayu ya. Kalau seandainya di luar negeri, tukang batu dia harus sekolah dulu, harus mendapatkan sertifikat, lisensi lah. Nah, lisensi itu lisensi tukang batu. Misalnya masang batunya nggak lurus, dia harus ngulang lagi harus dapat nilai sempurna baru dapat lisensi. Nah begitu nanti udah jadi tukang profesional ya kan, kalau seandainya dia mau bikin istilahnya mau bikin kapal atau bikin rumah, yang ditanyakan lisensinya, sertifikatnya itu. Kalau udah tahu nanti baru ditanyain company profilnya, rumah-rumah mana atau kapal mana yang pernah dibenerin atau pernah dibuat itu. Karena di Indonesia ini hak-hak yang pekerja itu nggak ada wadahnya. Benar Pak. Nggak ada wadahnya, nggak ada sekolahnya yang mengeluarkan sertifikat itu atau lisensi. Lisensi itu penting kalau di luar negeri. Karena apa? Di luar negeri profesi apapun itu dihargai. Benar. Kalau di Indonesia nggak dihargai. Karena apa? Nggak ada wadahnya, nggak ada sekolahnya, nggak ada diklatnya. Iya. Benar nggak Mbak? Benar. Karena kalau menurut saya ya Pak, karena kan mungkin untuk membuat sertifikat itu untuk di Indonesia sendiri ya itu lumayan mahal Pak. Betul. Dan nanti untuk saat dia bekerja itu untuk gajinya tuh kadang nggak sesuai dengan harga sertifikatnya gitu loh Pak. Jadi mungkin banyak orang-orang yang akhirnya kayak yaudah dia jadi istilahnya jadi buruh kasar lah Pak, karena membuat sertifikat itu kan lumayan mahal ya. Jadi untuk buat sertifikatnya dengan gaji yang didapat itu nggak sesuai kalau menurut saya ya Pak. Betul. Nah ini sekarang
tadi kan Mbak udah dapat pengalaman banyak nih, udah terjun, udah PKL, Iya. udah sebulan ya? Iya, Sebulan lebih lah, langsung praktek, langsung lihat kapal, lihat komponennya, cara maintenance-nya Mbak udah tiap hari udah pelajarin di situlah. Iya. Nah ini pesan-pesan buat nanti teman-teman kampus atau teman-teman yang satu jurusan kalau mau PKL, apa aja yang diperluin buat di sananya. Ya kan manfaat buat junior-juniornya kan. Kalau tingkat saya yang ya nonton sesama jurusan. benar. Nah, Benar, yuk Mbak. mungkin Berguna selain- lah buat teman-teman iya, Mbak siap. nanti. Yuk. Mungkin yang disiapin ya pastinya yang butuh safety-nya gitu, helm, untuk sepatu safety gitu-gitu sih Pak. Terus kalau menurut saya tuh lebih ke mental dan kesehatan ya Pak, karena itu penting banget karena di Galangan ini kebetulan tuh panas banget. Panas, Terus bau. debunya gitu Ini banyak namanya banget. pinggir laut, Bener, namanya istilahnya bengkel kapal udah pasti gitulah. Iya, bener. Jadi, Mentalnya harus mental baja lah. mentalnya harus mental baja, terus kesehatannya tetap dijaga. Jadi kalau Nggak menurut boleh saya, cengeng. mungkin kalau misalnya mau lagi mau kerja praktek gitu, mungkin beberapa kali sebelumnya itu disiapin kesehatannya Pak, jangan sampai kayak kecapean karena kan kebetulan kalau kita di Galangan ya itu kita tuh naik kapal, terus Betul. di dalam kapal tuh panas banget karena ya kapal yang masih dibuat kan pasti nggak ada udara yang masuk seliweran gitu kan, karena ya pasti di dalam tank ini harus sangat sangat bagus banget nih rasanya, nggak ada udara yang bisa masuk. Jadi, Pakai masker yang pakai penting. masker, itu juga penting debu. banget. Nah, kalau buat mahasiswa yang cantik, kalau seandainya nanti PKL takut hitam, jangan PKL. bener Pak, karena Nggak usah PKL. saya sendiri udah hitam banget, Nah. tapi mending hitam dapat ilmu banyak Betul. daripada nggak PKL menurut Nah, saya. kalau memang benar-benar ngambil jurusan istilahnya teknik apa Mbak ini Mbak? Sistem perkapalan. Teknik sistem perkapalan, kalau memang udah mencintai jurusan itu, mau nggak mau harus terjun langsung. Bener, nggak? bener, Kalau Pak. seandainya setengah-tengah, mendingan nggak usah. Iya. Karena apa? PKL itu memang praktek kerja nyata. Iya. Itu belajar kerja nanti yang sesungguhnya begitu. Itu kan Bener. belajar nggak seberapa lah. Kalau memang kalau udah nanti kerja lebih dari itu beratnya. Bener, Karena bener, Pak. PKL kan cuma Bantu-bantu sekedar lah. nyatet-nyatet, Iya, bantu-bantu, bantu-bantu. ala kadanya saling belajarin. Nanti kalau memang udah kerja, udah lulus, kerja langsung dapat kerjaan di bidang perkapalan, lebih dari itu beratnya. Bener. Ya kan? Benar nggak Mbak? Bener Pak, bener. Saya setuju Pak. Karena kalau menurut saya sendiri ya Pak, PKL nih benar-benar bermanfaat banget Pak buat saya. Betul. Karena kan saya di kampus tuh dapat teori aja, tapi saya sebelumnya tuh nggak ada bayangan gitu tentang kerja di Galangan ini seperti apa sebenarnya gitu. Tapi setelah saya PKL, saya akhirnya dapat yang kayak bener-bener Ilmu ini, banyak lah. Iya, ilmu banyak banget Pak. Kayak ini tuh ternyata kayak gini ya harusnya. Karena kalau misalnya saya kuliah, saya cuma dapat yang kayak teorinya kayak ini kayak gini, ini kayak gini. Tapi saya sebagai mahasiswa saya nggak punya bayangannya. Ini sebenarnya harusnya kayak gimana? Kalau di lapangan tuh kayak gimana? Ternyata tuh beda banget yang didapetin di kampus sama yang kita dapetin di lapangan. Mantul, keren banget hari ini. Pokoknya terima kasih buat Mbak Alia udah diizin ngevlog. Siap, Pak. Pokoknya saksikan aja di channel YouTube di Guyona Yoyon. Nanti di TikTok juga sama. Nanti saya akan upload di Facebook biar cetar membana siap, Pak. nih Boleh. Mbak Alianya. Nih pesan-pesan terakhir buat teman-teman kampus, pesan-pesan. Jangan lupa untuk ikuti PKL dengan baik dan benar biar ilmunya tetap dapat. Buat yang nonton ini jangan lupa Bapak di subscribe, di like, di share ke manapun biar Bapaknya semakin terkenal. Soda bener. Satu kata-kata hari ini. Seru. Mantul, mantap betul. Nih kata-kata dari saya. Waktu tidak akan mengulang kembali, tapi waktu mampu membuat kesempatan datang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya.